Saya akan mengundang orang-orang yang akan menceritakan kisah pelayanan mereka. Kisah di balik bagaimana mereka berjuang untuk berbuat baik, baik untuk dirinya sendiri, tapi terlebih untuk orang lain. Nah, mereka melakukannya dengan kasih, walaupun tantangannya luar biasa. Sebelum saya mengundang tamu kita yang pertama, mari kita saksikan persembahan dari Papua Original. Haleluya. Angel, we have fun all night, singing sweetly on the plain, and the mountains in reply, echoing the joyous stream. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come on, sweetly, sweetly, Come to Bethlehem and see, we was birthed and angels sing. Come adore and deny, Christ the Lord and increase the sign. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Seven white is Javali, why just are swaying for Lord? Why the clouds are standing be, watching fire heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yeah, yeah. Gloria, Gloria in excelsis Gloria. Gloria in excelsis Gloria. Gloria in excelsis Deo. Nah, pasti Anda semua sudah tidak sabar menunggu siapa tamu kita yang pertama dan bagaimana cerita tentang pelayanannya. Mari kita sambut Pendeta William Hehakaya. Tunggu. Tadi semua dengar saya panggil pendeta. Kenapa yang datang preman? Anda mungkin salah masuk studio. Bung kenal Bung Andino ya? Soalnya saya diundang untuk menghadiri itu, acara Kick Andy. Saya mengundang pendeta. Ya saya pendeta. Anda pendeta? Iya. Anda pendeta? Iya. Nama Anda siapa? William Jan Hehakaya. Berarti dia adalah tamu kita hari ini. Oke, Pak Pendeta sini. Tos dulu. Waduh, ini kita dosa atau tidak ini? Boleh saya duduk? Tunggu dulu. Oh, iya.
Ini kita nggak salah undang kan? Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus Pendeta William Hehanaya. Anda datang dari mana ini? Dari Ambon, secara khusus dari tempat tugas saya Seram. Seram. Seram bagian barat. Anda memang pendeta ya? Iya, saya pendeta. Oke. Apa semua pendeta di sana seperti ini? Enggak juga. Jadi Anda pelayanan di mana persisnya sekarang? Sekarang ini saya di Klasis Keratu, Jemaat GPM Hukuana Kota. Sebagai? Pendeta. Berarti dia nggak salah. Dari tadi dia yakin bahwa dia pendeta ya. Umur berapa sekarang? 43. Ya, sejak kapan Anda jadi pendeta? Sejak 2007. Kenapa Anda berpenampilan seperti ini? Pendeta yang kita kenal kan rapi, rambut. Kalau nggak rapi rambutnya ya botak juga banyak pendeta. Tapi yang model begini, kenapa Anda seperti ini? Jangan menilai buku dari sampulnya. Tato dan rambut panjang, penampilan seperti ini, tidak bisa lalu kita menilai negatif bahwa ini penjahat. Tetapi lihat yang saya lakukan adalah penuh dengan kebaikan. Jangan lihat orang dari botaknya. Karena kalau Anda lihat orang dari botaknya, silau. Nah, apa yang diperbuat oleh Pendeta William? Mari kita simak dulu liputan berikut ini. Tunggu dulu, selama video diputar saya lihat mata Anda berkaca-kaca. Apa yang ada dalam pikiran? Sukacita. Saya sebagai manusia yang merasa punya salah, ya dari sisi manusia, tapi saya bangga. Saya merasa saya diperlukan, saya dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan masih mempercayai saya untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan benar di atas benar, salah di atas salah, dan menyatakan Kristus yang tersalib. Emang Anda merasa bersalah pada apa? Apa masa lalu Anda seperti apa sih? Ya, cukup kelam juga. Apa yang terjadi di masa lalu? Saya dari keluarga yang cukup ya dikatakan berada, orang tua saya pegawai negeri. Terus saya anak kedua dari adik kakak. Saya di dalam keluarga itu tidak terlalu diharapkan dari papa dan mama karena saya nakal. Terus kakak saya itu benar-benar patuh terhadap orang tua dan pintar. Cuman sudah almarhum karena ada satu konflik karena tikam. Itu di Surabaya. Sempat kita sekolah juga, saya dan kakak saya di Surabaya. Terus saya dipaksakan untuk menjadi kakak yang tua. Tunggu, jadi kakak Anda ditikam meninggal? Iya. Ini kakak yang baik tadi? Iya. Sementara Anda anak nakal ya? Iya, seperti Masa itu. kecil Anda yang dibilang nakal itu apa? Suka berantem gitu? Berantem. Kok bisa jadi pendeta? Saya juga sendiri tidak tahu. Bang, awal itu saya dipanggil sama mama dan papa. Terus ada bapak pendeta juga. Lalu diceritakan tentang mimpi. Mimpi siapa? Mama saya mimpi. Oh, oke. Jadi lampu tiba-tiba mati, terus ada cahaya di satu ruangan tamu itu. Di ruang tamu ada cahaya lilin. Nah, terus mau tahu arti panggil pendeta. Pak pendeta bilang buat kami semua di situ, nanti ada muncul hamba Tuhan di dalam rumah ini. Mungkin pendeta atau sejenisnya gitu. Mungkin pelayan, penginjil. Gitu. Ya. Terus saya tamat sekolah, pendeta datang kedua lagi. Rayu saya, Willy, jadi pendeta tuh enak. Saya awal tolak. Tetapi mama terus bicara, sehingga ada orang lain, kakak yang ada, tinggal nyong dengan adik-adik. Besok-besok mesti lihat adik-adik. Jadi pendeta itu bagus. Memang tujuan mungkin untuk supaya jangan saya punya kenakalan ini berlanjut mungkin. Ya sudah saya
Untuk menyenangkan hati orang tua ya saya maju aja. Jadi Ikut. pendeta. Jadi kuliah dulu teologi ya. Oh, masuk teologi. Tetapi sampai semester 5 saya di DO kan Pak. Bang. Maksudnya di DO kan terus dipanggil lagi kuliah. Oh. Lalu saya bersama teman-teman kami 30 orang masuk ke NTT. Unkris Kupang. Menyelesaikan kuliah di situ. Kuliah. Akhirnya selesai. Selesai. Aduh, tenang saya nih. Di sana juga banyak warga yang terkena lepra Iya. atau kusta. Iya. Betul? Iya. Bagaimana situasi yang Anda lihat pertama kali waktu datang ke desa pelayanan Anda ini? Nah, dengar-dengar di desa pertama ini, desa yang terpencil, tidak ada akses jalan waktu itu atau jalan kendaraan nggak ada. Kemudian di sana juga banyak warga yang terkena lepra Iya. atau kusta. Iya. Betul? Iya. Bagaimana situasi yang Anda lihat pertama kali waktu datang ke desa pelayanan Anda ini? Jadi saya waktu ditugaskan di sana itu tidak dijelaskan oleh pimpinan lembaga sinode, dalam hal ini sinode, bahwa jemaat yang saya tugas nanti itu banyak orang yang sakit kusta. Oh, Saya jadi tidak Anda nggak tahu. tahu? Saya tidak tahu. Kalau tahu udah mundur itu ya? Pasti mundur. Jujur ya, ini pendeta ini nggak boleh bohong. Ya, kalau saya sering bohong. Iya. Nah, terus? Tapi saya lalu menunjuk saya mau rumah yang paling terakhir bawah itu sebelah kiri. Saya merasa terjebak di situ. Sebab saya masuk setelah gereja selesai saya mau makan, terus dipersilakan duduk. Saya dengar suara di kamar sebelah. Saya bilang panggil semua, siapa di dalam keluar, mau doa dulu. Doa untuk makan ya? Iya, doa untuk makan. Terus yang ibu bilang kata, janganlah itu anak-anak kecil di bahasa di sana. Biar anak kecil panggil. Bung, sejenak saya hampir semaput. Pingsan. Iya. Waktu mereka keluar itu, Bung. Luka itu dibungkus sama kain putih, lalat besar itu. Kaki dan tangan. Baru saya kaget, wah ini orang sakit kusta. Saya mau mundur nggak bisa. Saya pikir ini saya sudah dijebak oleh Tuhan. Saya duduk. Baru makanan ini faktor mendukung sakitnya juga. Saya mau makan nggak bisa. Soalnya santang semua. Jadi saya sudah keringat. Lalu di pikiran saya ini saya berdoa buat Tuhan. Ya, saya sudah siap segalanya untuk melayanimu. Tapi kondisi ini saya pasti makanan nggak bisa masuk. Jadi waktu saya berdoa untuk keluarga itu, jadi satu kali saya doa dua pikiran yang jalan, Bang. Satu untuk jemaat rumah keluarga ini, dan satu itu untuk Tuhan, saya bisa makan nggak gitu makanan ini. Jadi ujian pertama seperti itu? Iya, mulai tugas tapi pertama. akhirnya bisa dilalui? Bisa. Ya? Jadi yang Anda lakukan di sana membuka akses jalan? Membuka akses Ajak warga masyarakat gotong royong waktu Iya. itu ya? Terus tadi bangun gereja juga? Ya, itu di jemaat yang Oh, sekarang. itu lain lagi? Iya. Oh, ini yang dulu di tempat lain ya? Iya. Nah, perubahan apa yang kemudian terlihat setelah Pak Pendeta William ada di sana? Apa yang berubah? Ada yang sesuatu yang kemudian meningkat? Iya. Apa? Orang-orang sakit kusta itu dapat teratasi. Memang dari sebelum jalan masuk itu, saya sudah upaya untuk pendekatan dengan Dinas Provinsi Kesehatan dan diberikan obat. Dan saya berobat mereka sendiri. Terus ketika akses jalan tersedia, maka petugas kesehatan itu dengan sendirinya bisa lewat. Nah, selain tadi kita lihat Anda membantu juga di desa Piliana. Terus sekarang kemudian di desa mana? Huku anak kota. Terus Tunggu saya dulu, dari lanjut. tadi Anda sibuk dengan tas. Ini tas apa Iya. sebenarnya? Tas ini tas pelayanan. Tas pelayanan? Iya. Isinya apa? Alkitab. Oh, Alkitab. Iya. Jadi Kalau kemana-mana sebagai di pendeta? bahasa magic, ini saya punya jimat. Oh. Jadi tidak boleh jauh-jauh dari Nggak boleh. yang punya ya? Kalau jauh saya sakit. Nah, saya dengar
waktu gotong royong untuk membangun rumah ibadah seperti ini bukan cuma warga yang beragama Kristen yang bantu ya, Iya. tapi yang Muslim juga bantu, itu betul? Iya, betul. Jadi tidak ada persoalan agama di situ ya? Tidak ada. Kita hidup senang-senang, enak-enak. Nah, Anda juga kemudian melayani narapidana di dalam rutan, Iya, rumah tahanan. iya. Apa yang Anda lakukan di rumah tahanan ini? Jadi saya lalu berpikir dan mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka ini dengan cara menyediakan lahan kerja. Jadi awalnya saya dengan mereka membongkar lahan di dalam rutan itu menanam sayur. Saya siapkan bibit, saya cari botol-botol semprot, siapkan pupuk, dan nanti jual, saya yang jual juga. Ikat di motor pakai papang, susun karung sayur, saya jalan jual. Jual kemana? Keliling kota Samulaki. Padahal Anda pendeta, nggak Iya, malu? saya pendeta. Nggak malu? Nggak malu. Ngapain? Untuk Yesus nggak usah malu. Untuk Tuhan nggak usah malu. Saya belajar hari ini ya, karena begitu saya lihat Anda, saya juga putus asa. Siapa yang ngundang Anda ke sini nih? Tapi setelah melihat apa yang Anda lakukan, saya mulai merasakan memang kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Adakah di acara ini pesan Natal yang mungkin bisa disampaikan kepada yang nonton acara ini, baik di studio maupun di rumah? Dalam perjalanan melayani saya lahirlah moto hidup saya itu dalam hal melayani ada dua. Apa itu? Memanusiakan manusia dan hidup ini tak berarti apabila tak ada arti hidup. Baik, Pak Pendeta, terima kasih datang jauh-jauh dari Maluku Tengah untuk berbagi cerita inspirasi bagi kami semua di sini. Terima kasih, doa kami untuk Anda juga dan masyarakat di tempat pelayanan Anda. Ya. Bung, Iya. sebelum Bung mengusir saya mau serahkan ini. Tempat Alkitab. Tapi ini kan berharga sekali buat Anda. Enggak, memang ini harga diri kami orang Seram bagian pegunungan khusus. Jadi ini disepakat oleh kita semua di daerah gunung memberikan ini sebagai cenderamata buat Bung Andi Noya. Terima kasih, terima kasih. Iya. Cara pakai bagaimana? Gini aja. Di Tali iya. samping sini. Ya. Udah cocok belum? Ya, nanti saya ke sana, saya khotbah di sana ya. Siap. Setelah ini akan ada cerita yang menarik tentang seorang suster yang masuk ke lokalisasi prostitusi, ke lokalisasi tempat PSK atau pekerja seks komersial. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa tamu kita berikutnya adalah seorang suster, dan dengan baju susternya dia masuk ke lokalisasi pekerja seks komersial. Tentu yang jadi pertanyaan, bagaimana reaksi orang-orang yang ditemui di sana? Mari kita tanyakan langsung ke Suster Sita. Terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Jadi umur Anda sekarang berapa? Baru 74. Oh, baru 74. Masih aktif sebagai suster? Masih. Sampai hari ini? Iya. Artinya Anda sudah menjadi suster sejak kapan? Tahun depan, 1 tahun lagi, 50 tahun. 50 tahun. Nah, apa betul Suster Sita pernah melayani orang-orang atau pekerja seks komersial? Ya, Di mana itu? di Sorong. Sorong, Papua? Ya, Ini di lokalisasi prostitusi begitu? ya betul. Dengan baju seperti ini? Betul.
Oke, menarik. Tapi sebelum itu, lebih baik kita simak dulu liputan berikut ini. Ya, Suster Sita, kalau itu mengapa sampai Anda tergerak untuk masuk ke daerah lokalisasi pekerja seks komersial ya? Di situ kami rasa juga masyarakat yang perlu perhatian. Jadi kami berpegang teguh dengan misi dan visi kongregasi CB. Kami ingin memuliakan Tuhan. Ketika Anda ditugaskan ke Sorong, saya dengar, Ya, baru Anda menyadari bahwa di sana pengidap atau penyandang HIV/AIDS itu cukup tinggi ya, betul. Ya, terutama di daerah lokalisasi itu, saya kira atau juga di sekitar Sorong. juga ada. Memang waktu itu belum ada penanganan yang Ya. serius ya. Angka kematian berarti cukup tinggi juga akibat HIV/AIDS. Pada saat itu memang kami belum menemukan banyak, baru 1-2. Tapi kalau mungkin kami menyelusur pada Iya. saat itu, mungkin banyak juga. Karena kan belum diketahui bagaimana penularan, bagaimana pengobatan, bagaimana pelayanan, perawatan itu sendiri. Jadi memang sebetulnya suster kami sudah ada memulainya, saya melanjutkannya secara meluas. Karena banyak bar juga, kafe, karaoke gitu ya. Ya. Panti pijat plus-plus gitu ya. Betul, itu betul. Suster ada. main-main ke situ. Ke situ juga. Awal mula kedatangan suster ke lokalisasi itu bagaimana reaksi orang-orang di sana? Pertama kali kami memberitahukan dengan surat lewat RT. Kebetulan RT itu juga tempat di lokasi itu sendiri. Oke, terus? Sehingga kami menyampaikan surat penyampaian dulu, lalu ada tanggapan, lalu kami datang. Terus waktu pertemuan pertama begini, bagaimana reaksi mereka? Mereka kelihatannya juga canggung, tapi kami tetap mendekati, menyampaikan dengan kasih begitu. Di sana banyak bar juga, kafe, karaoke gitu ya? Ya, itu. Terus katanya tadi di liputan ada panti pijat plus-plus gitu ya? Betul, itu betul. Suster ada. main-main ke situ? Ke situ juga. Jadi Itu siang atau malam kesananya ya? sebetulnya sore hari sampai jam 8 malam. Kalau sudah pemeriksaan sampai jam 7 ada orang 1-2, Iya. itu juga termasuk malam ya, karena mereka punya langganan masing-masing. Suster tahu itu ya? Langganan. Iya, kami tidak bisa melarang mereka, tapi kami usaha untuk pencegahan. Tapi kan suster bisa juga, hai kalian orang-orang sesat, sadar, nanti kalian akan masuk neraka. Kenapa nggak langsung gitu aja? Oh, itu tidak dengan kasih namanya. Tapi pernah nggak kemudian bicara mengenai tanda kutip bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang berdosa begitu? Tidak mengatakan berdosa, mengatakan bahwa nanti kami pulang ke Allah Bapa kan harus bersih, harus suci. Kami harus juga bertobat. Jadi dengan ya itu kasih. Kasih ya. Mereka bisa ada mengubah, ada yang kembali, tidak menjadi PSK lagi. Oh, ada yang akhirnya sadar? Ada beberapa, banyak lah. Ada Nah, yang tapi pulang. Berarti Anda dimusuhin germonya dong? Anda mengganggu bisnis dia ini? Kami mendekati germonya juga bahwa ini misalkan anak yang masih di bawah umur, itu saya mendekati germonya. Oh, saya ada jelaskan, anak di bawah umur. kasihan. Ya. Tapi Coba kan mereka kami melihat pikirkan. suster mengganggu bisnis mereka begitu. Ada perasaan itu nggak? Saya kira ada, tapi tentu saja mereka berpikir setelah saya menguraikan bagaimana itu. Nanti kesananya, ke surganya bagaimana. Itu tentu dengan iman kami menyampaikan. Saya dengar ini ya, apakah benar atau tidak, ada juga yang PSK-nya sadar, tapi dia tidak bisa meninggalkan lokalisasi atau meninggalkan, germonya, karena apa? Ada keterikatan harus ditebus
Ya, ada. Benar itu? Ada juga, ada, tapi tidak banyak. Terus? Ya, ada. Suster yang- pernah nebus juga? Pernah 2 juta. Oh, Ya, pernah karena anak di bawah umur, lalu saya pendekatan dengan baik, lalu kami pernah menggantikan uang untuk jadi suster yang supaya mengganti, kembali. kasih ke germonya supaya anak ini dilepaskan. Ya, kami minta dari kongregasi juga, ya, supaya kami bisa menyelamatkan anak tersebut. Nah, bukan cuma PSK, tapi waria juga ya. Waria ada, Nah, waria PSL. Kami dekat dengan mereka. Waria itu sering dipojokkan, tidak diakui sebagai manusia. Iya, kami juga harus merangkul mereka. Mereka juga manusia, ciptaan Tuhan. pernah juga apa ya, ikut menguburkan penderita HIV/AIDS ya. Betul, ya. Itu waktu itu ada orang ditaruh di dekat balai pengobatan kami di tempat itu apa halte, taruh di situ. Lalu saya lihat persis mau Paskah itu. Aduh ini siapa yang taruh di sini? Sudah jadi jenazah? Belum, Oh, masih sakit itu. Kok seperti ini lalu saya sepakatan dengan staf kami. Mari kita angkat, kita rawat. Lalu kami rame-rame angkat ke BP Bintang Timur itu, tunggu ke dulu. balai pengobatan. Suster tahu bahwa ini pengidap HIV/AIDS? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, belum. Tapi Terus? keadaannya sudah seperti itu. Ya, sudah ada tanda-tanda bahwa ini pasti HIV/AIDS begitu. Terus? Jadi pikiran kami saja. Iya. Tapi tetap kami kalau tidak diperiksa, kami jangan mengadili dulu, jangan memvonis dulu bahwa itu HIV/AIDS. Itu harus diperiksa dulu. Gitu. Setelah ditolong ternyata Lalu kami tolong, habis kami tolong, kami bawa ke rumah, kami mandikan dulu, kami sisir baik-baik semua, bersih baik, lalu kami bawa ke rumah sakit Pertamina. ini laki atau perempuan? Perempuan. Saya bawa ke rumah sakit Pertamina, ternyata 3 hari kemudian meninggal. Iya. Lalu saya katakan, Tanpa ketahuan siapa keluarganya. Kami pertama kali melacak, ada katanya. Tapi setelah meninggal, tidak ada yang datang. Iya. Jadi suster dan teman-teman yang mengurus. Iya. Apakah suster tidak pernah menyesal memilih jalan hidup sebagai suster? Wah, saya malah bangga. Karena saya bisa melayani banyak orang. Di samping hari ini tidak ada penyesalan. Tidak, bangga bahwa saya masih digunakan. Ya. Terima kasih Suster Sita ya, datang ke acara ini untuk berbagi cerita dengan kami semua ya. Tadi di Seram Ambon, sekarang ini NTT. Terima kasih Suster Sita ya. Anda ini anak haram, anak di luar nikah, itu betul atau? Iya. Siapa tamu kita berikutnya? Hidupnya berantakan. Dia lahir dari pasangan di luar nikah. Anak haram. Pendidikannya cuma sampai SD. Sering mengalami siksaan. Pernah jadi buruh di perkebunan. Dan macam-macam kejadian dalam hidupnya, termasuk dia pernah jadi preman. Tapi sekarang hidupnya berubah. Apa yang dilakukan? Mari kita sambut Daniel Tan. Bang Andi. Terima kasih Siap. sudah hadir. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, pekerjaan sekarang apa? Pengusaha, Oh, penginjil juga. kalau ada yang mengatakan bahwa Anda ini anak haram, anak di luar nikah, itu betul atau? Iya. Siap. Apakah Anda mau meralat ucapan Anda ini? Tidak. Tidak. Saya justru bangga dengan titel itu. Setelah Anda ceritakan semua ini, dan tadi saya juga jelaskan kepada penonton masa lalu Anda, termasuk pelecehan seksual yang pernah Anda alami di terminal ya, oleh orang-orang dewasa, karena Iya. waktu itu usia Anda berapa? Kurang lebih
14 ke 15 tahun. Masih remaja ya. Nanti Anda ceritakan apa yang terjadi. Tapi sebelum itu, kita simak dulu tayangan berikut ini. Sebelum kita sampai pada cerita bagaimana Anda jadi pengusaha garmen, jadi penginjil, saya ingin kembali ke masa lalu karena Anda lahir di luar pernikahan. Iya. Jadi orang tua Anda tidak menikah ini ya? Iya. Lahir Anda. Iya. Orang menyebut anak haram. Anak Tadi haram, ada yang bilang anak sampah. sampah. Pokoknya hal-hal yang buruk Iya. sudah Anda terima, Iya. jadi beban waktu masih kecil ya. Iya. Persisnya bagaimana sih kehidupan masa kecil Anda ini? Ya, karena ditinggalkan oleh orang tua. Sebetulnya sesuatu yang nggak diharapkan lahir begitu loh Pak. Oh, jadi Anda ditinggal oleh orang tua? Makanya dalam waktu 8 bulan, ibu saya ditinggal oleh papa saya. Dan kemudian waktu saya lahir, gantian mama saya yang pergi meninggalkan saya. Lalu Anda tinggal sama siapa? Sama nenek saya. Nenek ibu dari mama saya. Kehidupan nenek seperti apa? Seorang janda tua dan miskin. Dia hanya mengandalkan sebagai pekerja upahan di ladang orang zaman dulu. Tapi karena memang kedua orang tua saya menolak saya, sehingga dalam kondisi itu dia tetap pertahankan saya dan dia sayangi saya. Dia sangat mengasihi saya. Siapa? Namanya Nenek Biring. Masih hidup kah? Masih 88 tahun. Apa yang Anda bayangkan kok sampai Anda berkaca-kaca mengingat nenek ini? Hanya dia yang satu-satunya saya miliki dulu Pak. Orang tua kemana? Mereka tidak menginginkan saya. Oleh karena itu, mereka juga benci sekali dengan saya. Ibu saya pergi itu ada alasan. Hanya karena jijik lihat saya. Mungkin karena dendam pada ayah Anda. Ayah, that's right, yes. Jadi itu yang membuat mama saya pergi. Lalu bagaimana nenek memberi makan Anda? Susu Saya- Anda kan bayi yang perlu susu dan usia lain-lain. 8 bulan, diasuh sama nenek saya seorang janda tua miskin. Saya dikasih air tajin sebagai pengganti susu saya. Dan itulah yang membesarkan saya. Ada cerita bahwa masa kecil Anda selain menderita secara batin, psikis, Anda juga sering disiksa secara fisik. Siapa yang menyiksa Anda ini ya? Perlakuan kasar saya alami setiap hari. Kalimat, perkataan, intimidasi, itu yang saya adopsi setiap hari dari orang-orang sekitar. Baik dari keluarga dekat juga? Ya, Dan satu hari ketika usia Anda 14 sampai 15 tahun, iya, Anda dilecehkan secara seksual iya. oleh orang-orang dewasa di terminal. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu sebetulnya saya tinggal sama nenek saya sampai saya selesai sekolah SD. Dan SD usia 13 tahun saya sudah bantu nenek saya sebagai pekerja upahan di ladang orang, Pak. Jadi saya sudah kerja keras usia 13 tahun. Nah, tapi tetap tekanan itu membuat saya nggak tahan tinggal di lingkungan dan di rumah nenek saya. Saya putuskan keluar dari rumah nenek saya dan hidup besar di jalanan pada waktu itu. Saya tinggal tumbuh besar di terminal Sambu waktu itu di Sumatera Utara. Nah, tentu kehidupan itulah yang mendidik saya bahwa kalau zaman dulu itu bahwa orang pedofil itu sudah ada, ya saya alami. Saya mengalami karena iming-iming hidup enak dan sebagainya. Nah, sampai suatu hari saya juga ditekan, dianiaya, diintimidasi karena dianggap saya ini kulit putih, mata sipit begitu. Tapi menariknya saya berontak gitu Pak satu hari. Karena saya kecewa, kesel sama hidup saya. Berupaya untuk bunuh diri tapi nggak juga mati. Tapi hidup juga menderita. Akhirnya saya balas Pak. Orang yang menganiaya saya aniaya balik. Tanpa saya sadari, saya jadi suka berantem. Nah kemudian tanpa juga saya sadari, nama saya jadi naik, terkenal. Sebagai? Karena orang-orang merasa bahwa saya setiap kali fight itu kalau nggak dipisah, bisa mati tuh lawan saya gitu loh.
Akhirnya orang segan kemudian kepada saya, takut sama saya. Padahal itu melampiaskan kemarahan. Iya, saya sebetulnya karena nggak ada beban. Kalau nggak mati ya udah. Kalaupun mati ya nggak apa-apa begitu. Tapi ternyata nggak mati-mati. Oke. Dan itu membuat kehidupan saya nyaman buat saya waktu itu, Pak. Jadi jagoan. Ya, dan saya bisa makan gak usah bayar. Karena orang segan sama saya. Dan tidak jarang juga orang ngasih uang sama saya. Ternyata saya pikir boleh juga nih gitu loh. Maka makin menjadilah hal itu. Seperti Jadi itu. preman. Jadi preman. Ini ada episode dalam Iya, hidup yang menarik Anda. tuh, Pak. Iya. Ini Anda bertemu suami istri, kita Iya. nggak usah sebut nama ya. Iya. Yang mempekerjakan Anda sebagai supir. Iya. Tapi pekerjaan yang dibebankan itu bukan cuma supir, Anda Semua, harus potong Pak. rumput, Iya, kasih ngasih makan makan anjing, anjing, dan yang rawat lebih anjing. mengerikan, Iya. selain digaji kecil, Iya. Anda dikasih makanan anjing, Saya baru tahu bahwa makanan anjing ini kok mewah sekali. kayak kornet gitu ya. Yes, dikasih terus disiram pakai susu. Aduh, ini anjing keren sekali saya bilang. Habis itu saya ini supaya jangan terlalu keras, saya tunggu sampai lunak udah kayak bubur, saya telan aja gagak. Hampir setiap pagi saya makan itu. Saya baru tahu rupanya itu adalah sisa-sisa daging. Aduh, udah enggak tahu. Tahu belakangan ya. Belakangan. Kerja sama orang Korea, ternyata dia nipu, lari. Perusahaan itu cuma fiktif, dia hanya mengharapkan uang-uang DP begitu. Nah selesai kumpul, dia kabur. Nah saya kabur, saya kan yang jadi wakilnya Pak. Saya menghadapi karyawan yang mana waktu itu saya pegang kontraktor. Urusannya sama tukang semua. Tapi ya mungkin cara Tuhan saya nggak berkenan untuk makan uang-uang kayak begitu gitu. Sampai hal kecil pun habis semua Pak. Jadi hancur lagi. Hancur lagi. Tapi ada yang baik di situ Pak. Apa? Saya sadar bahwa saya harus datang sama Tuhan. Begitu loh. Saya sadar bahwa saya melihat bahwa hidup orang di luar Tuhan itu ya beginilah. Nah, saya waktu itu kan juga ada masalah dengan istri. Makanya istri saya kemana, saya juga cari hiburan saya sendiri. Ketemu orang Korea itu kan begitu. Tapi akibatnya juga jatuh juga saya dengan orang Korea itu. Tapi di situ saya cari istri saya. Saya cari istri saya bilang saya mau kembali. Saya bangun rumah tangga saya kembali Pak. Saya pikir begini, kalau saya punya niat baik dan saya lakukan niat saya, pasti ada jalan. Waktu saya nakal aja saya bisa makan kok. Masa saya baik, saya nggak ada jalan, kira-kira begitu. Ya, aku manusia salju. Hari ini aku mau berbagi hadiah. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamunya masih Daniel Tan ya. Perubahan yang paling nyata yang membuat Anda bisa seperti ini dan jadi penginjil untuk taat pada perintah Tuhan itu ketika bertemu dengan seorang pendeta. Iya. Nah, boleh cerita? Ya, dari 2010 itu saya memulai usaha saya 2003. Ya, pada waktu 2010 saya sudah merasa saya berhasil 6 tahun merintis usaha. Lalu keberhasilan itu tapi membuat saya jadi sombong Pak. Saya jadi pengusaha tengil, sombong gitu Arogan. ya. Arogan. Karena saya bisa menjawab bahwa tanpa apapun yang kamu bahas itu saya bisa buktikan gitu loh. Dari latar belakang saya sebelumnya. Lalu suatu hari saya juga buat tempat rumah saya itu kan jadi tempat persinggahan para hamba-hamba Tuhan dari luar kota begitu yang mengikuti seminar di Pak Leonardo Syamsuri. Mereka sudah banyak sering ngajak saya ikut. Terus saya bilang, seminar apa lagi gitu loh. Yang ada saya yang mau bikin seminar, kira-kira begitu Pak. Ya, ini sombong karena kesombongan lah. tadi ya. Lalu suatu hari tanpa saya rencanakan, saya hadir dalam seminar itu Pak. Beliau ini mengajarkan satu hal pada saya bahwa target Tuhan itu adalah pribadi kita. Bukan perbuatan baik kita, bukan sumbangan kita,
dan juga bukan pelayanan kita. Wah, saya tertampar sekali pada waktu itu tuh, Pak. Karena saya anggap 3 hal ini saya sudah lakukan. Saya merasa bahwa saya mampu. Gereja yang kita rintis juga ya cukup banyak saya membantu. Dan saya juga boleh dibilang founder di situ, pendiri. Tapi ternyata dengan hal itu membuat saya jadi kayaknya saya membuka diri nih untuk ikut sama beliau. Gitu. Baik, jadi Pak Leonardo itu ada di antara kita sini? Ada, saya bersyukur beliau bisa hadir, Pak Leonardo bersama dengan Ibu. Nah, bolehkah berdiri Pak Leonardo dan Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Pernah bertemu kembali dengan orang tua yang meninggalkan Anda atau sama sekali sampai hari ini tidak pernah? Jadi dengan kemampuan yang saya miliki, saya coba mencari informasi bahwa di mana papa saya. Dan akhirnya usia 30 tahun saya bertemu dengan papa saya. Akhirnya bertemu? Bertemu. Tapi apakah ada kemarahan? Kan dia meninggalkan Anda. Nah itu yang saya juga nggak tahu, Pak. Saya nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa apa. Nah, pada waktu itu juga saya waktu cari, sudah cukup informasi, saya datangi bersama dengan teman saya. Justru papa saya yang takut. Papa saya gemetar, tangannya dingin, mukanya pucat. Terus saya bilang, saya anak papa. Wah, itulah hal yang paling saya nikmati dalam hidup saya. Saya bisa peluk papa saya. Usia 32 tahun, kurang lebih ceritanya sama. Saya kumpulkan informasi. Dan saya cari mama saya. Dan kali ini mama saya yang pingsan-pingsan, Pak. Nah, dia bilang merasa bahwa kamu nggak layak datang sama saya. Kamu bukan anak saya. Sudah kau hidup, terusin aja hidupmu. Dia merasa berdosa, begitu. Pak. Iya. Malah saya yang marah gantian. Saya bilang, saya sudah sebesar ini. Apa kamu nggak bangga? Saya yang cari mama. Dan sekarang kita sudah ketemu. Kenapa kita mesti ingat yang lalu? Saya aja nggak ingat. Dan sejak saat itu saya dipulihkan, Pak. Hubungan kami dipulihkan. Terima kasih Dan Yotan, ya Tuhan memberkati. Dan di akhir acara ini seperti biasa, saya akan berbagi buku. Apakah semua sudah mendapatkan goodie bag berisi buku? Juga berisi white coffee, kopi luwak? Dan juga ada Babylon. Sudah. Apakah semua sudah menerimanya? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama tentu saya ingin bagikan kepada Anda di rumah. Anda juga bisa mendapatkan buku dari Kick Andy di episode kali ini. Caranya mudah, yaitu melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi terlewatkan, tidak bisa menonton dari awal, jangan juga khawatir, karena Anda masih bisa menonton acara ini dari awal di YouTube Kick Andy Show, juga di metrotvnews.com.